Selamat malam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Tuhan baik, kembali oleh kasih-Nya kita dipersatukan dalam ibadah doa malam di KAB yang luar biasa malam ini. Sejatinya kekristenan bukan berbicara mengenai sakit jadi sembuh, miskin jadi kaya, hidup tidak ada masalah, persoalan dan sebagainya. Langit selalu biru, tidak. Tetapi kekristenan berbicara satu pribadi, Allah Bapa yang mau datang ke dalam dunia menjadi manusia supaya saudara dan saya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal selama-lamanya. Bersyukur, berterima kasih buat Yesus yang hebat, dan karena kesetiaannya, karena ketaatannya, sehingga saudara dan saya menjadi orang benar. Saudara dan saya diselamatkan. Amin. Seberapa banyak saudara yang bersyukur atas segala anugerah ketaatan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tepuk tangan yang hebat buat Yesus yang luar biasa. Haleluya. Dan renungan malam ini akan kita buka melalui satu pujian berikut yang akan memberkati kita bersama-sama malam ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari bersama-sama katakan sekali lagi. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan bersama-sama malam ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Katakan bersama-sama. Tetap percaya. Kita punya Yesus yang sudah taat di atas kayu salib, taat sampai mati. Kesetiaannya sudah terbukti, kasih-Nya sudah teruji. Dia mati supaya saudara dan saya hidup. Dan katakan bersama-sama, tetap percaya, Tuhan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Haleluya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Itu tadi pujian yang kita nyanyikan bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, katakan apa? Dari depan saja, 2, 3.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, berarti apa? Semuanya, baik masalah kehidupan, rumah tangga, pekerjaan, dan sebagainya. Segala perkara dapat ditanggung bagi setiap orang yang percaya. Rasul Paulus menulis firman ini dengan ilham Roh Kudus, bukan dalam keadaan nyaman, saudara. Dalam keadaan apa? Klik sekali lagi, Pak. Di dalam mana itu, Bapak Ibu? Di dalam penjara. Dia bisa berkata apa? Segala perkara dapat aku tanggung. Dosanya apa? Tidak ada. Cuma karena dia memberitakan Injil kabar baik, Injil keselamatan, Injil kasih karunia Kristus. Oleh sebab itu hari ini saudara dan saya pun bisa berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan di dalam hidupku. Tepuk tangan buat Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa. Saudara melihat saya, wah keren ya. Saudara tahu hari ini tiap-tiap buka mata itu ada beban dalam hidup saya. 1.300.000 itu bunganya bank, saudara. Besok lusanya lagi 2.600.000. Kemudian hari ketiga 3.900.000. Sampai akhir bulan kira-kira 40 juta. Itu yang harus saya bayarkan sebagai apa? Akibat daripada saya mengambil kredit. Tapi setelah saya dipulihkan 2 tahun yang lalu, enggak takut lagi, enggak ada khawatir. Bahkan istri saya ngomong, wah papa hebat ya, enggak khawatir belas. Aku ini rodok ketir-ketir. Oh enggak sayang, tenang aja ya. Dia yang menciptakan segalanya. Dia pernah menolong kita di masa-masa yang lalu. Dia pasti menolong kita di masa sekarang dan yang akan datang. Tepuk tangan buat Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa. Dan apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Klik sekali lagi Pak. Kita akan baca di dalam surat 2 Korintus pasal yang 11 sampai 23 sampai 28. Mari kita baca bersama-sama. 2-3. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berceri payah lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Klik sekali lagi Pak. Nah 5 kali disesah. Disesah itu dipecut. Ya, dicambuk seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma 39 kali. Rasul Paulus berapa? Nah, berarti 139 kali. Bayangkan 5 kalinya daripada Tuhan Yesus. Tetapi dia berkata apa? Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan di dalam hidupku. Klik sekali lagi. 3 kali Rasul Paulus didera. 1 kali dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam Rasul Paulus terkatung-katung di tengah laut. Wih, Rasul yang satu ini luar biasa. Oleh sebab itu saya ketika besuk seseorang, Pak, saya ini orang paling menderita. Loh, kamu enggak tahu yang lain. Kemudian saya ngomong, Bapak kenal Rasul Paulus? Tahu. Sororan mana Bapak sama Rasul Paulus? Ya sororan Rasul Paulus. Ya, satu lagi sama Ayub. Wah sama itu saya enggak ada apa-apanya. Ayub dalam 1 hari seluruh hartanya ludes, dia enggak susah. Tapi yang susah 1 hari juga 10 anaknya meninggal. Kalau saudara punya anak 10, mati 2 masih lumayan. Masih ada 8 kosong ya. Ini loh 10 kosong habis semua. Tetapi Ayub enggak gini, karena kekuatannya dari Tuhan. Sehingga apa? Segala perkara Ayub bisa dapat tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan. Lebih lanjut dikatakan apa? Aku banyak berjeli lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Lihat. Rasul yang satu ini, ya, tidak ada yang boreki saudara, tidak ada yang ngebosi. Kalau sekarang kan ada, pendeta ini dibosi sama konglomerat, sudah kamu menginjil kemana-mana, itu pun masih rewel. Ini loh Rasul Paulus, bondo dewe saudara. Dia apa? Bikin tenda, dijual. Uangnya untuk apa? Untuk pelayanan, untuk ngajar kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saudara tempat ini sudah sangat enak.
Kalau saudara pelayanan di desa-desa, nah saya sempat puluhan tahun pelayanan di desa-desa, itu tidurnya saudara di dalam mobil, kenapa? Gerejanya enggak cukup, kadang-kadang apa? Di kolong daripada bangku gereja. Gerejanya kecil, sementara kami kira-kira orang 30, enggak cukup. Dan besoknya saudara tahu, ini hidung banyak kena asap. Karena apa? Enggak ada lampunya. Jadi pakai oblek. What is oblek? Lenterai loh yang pakai minyak tanah itu loh saudara. Jadi besok paginya itu saling doding. Loh irungmu, batukmu. Akhirnya padahal yang didoding sama doding sama. Semua 30 lebih itu doding-dodingan. Dan mandi bersama-sama. Tapi itu tidak dijumpai sekarang ini. Ya, sekarang ini orang dikasih fasilitas mewah. Masih juaji, masih rewel. Oleh sebab itu saya saudara berjanji sama Tuhan ketika pertama kali Tuhan panggil saya, Tuhan pilih saya untuk jadi hamba Tuhan. Saya janji Tuhan, saya selama pelayanan tidak mau cari amplop. Saya pelayanan tidak cari amplop saudara, tapi cari isinya. Oh, kalau terima amplop tidak ada isinya ya boceh. Ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya tidak pernah menerima 1 rupiah pun. Dan amplop itu saya terima berserta isinya saya kembalikan kepada bendara. Ini saya sudah janji sama Tuhan. Bahkan di masa-masa sulit, ya, setan ngomong, Trimon, sudah enggak usah pegang firman Tuhan, enggak usah janji seperti Tuhan berapa puluh tahun yang lalu, enggak. Nehi, saya terus maju. Dan hari ini saya diberkati. Walaupun beban berat, tetapi ketika saya lihat rasul-rasul yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, waduh, saya ini enggak ada apa-apanya. Oleh sebab itu bersyukur, berterima kasih buat kasih karunia-Nya. Lebih lanjut, klik sekali lagi Pak. Ayub 5 ayat 22 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan dan binatang liar tidak akan kau takuti. Jadi loh, kelaparan, kesusahan ditertawakan sama Rasul Paulus, tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, kalau saudara tahu bahwa endingnya nanti kita di surga, walaupun di sini susah, walaupun di sini beban berat, tidak ada apa-apanya. Saya besuk kepada seseorang, ya kan ada masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau ibu ini saya katakan tidak ada garisnya, saudara, hilang. Kenapa? Itu dia penjual bunga. Kan bukan rumah, itu seperti gubuk. Sesek ya. Dan itu masuk di situ harus menyembah rumah tersebut. Karena apa? Semeter enggak sampai. Semampai. Ketika saya lihat, waduh, kasihan ya ibu ini, saya besuk. Kemudian saya beri juga berkat. Kemudian dia ngomong, Pak, Robi, saya ini orang paling bahagia Pak di dunia. Wah tuh kaget. Seperti ini kok bahagia. Kemudian saya lihat kiri kanan, enggak ada mobil, enggak ada sepeda motor. Yang ada 2 GL saudara. Saudara tahu 2 GL? Genjot langsung sepeda pancar itu. Loh, tapi dia ngomong orang yang paling berbahagia. Selidik punya selidik, dia ngomong. Kenapa Bu, Ibu berbahagia? Karena suami saya dalam Tuhan Yesus. Anak saya, mantu saya, cucu-cucu saya, semua dalam Tuhan Yesus. Besok Pak di surga kekal, kita seneng-seneng. Wah rame, sukacita, memerintah bersama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Ketika saya pulang dari tempat itu, saya di tengah jalan minggir. Tuhan Yesus terima kasih buat kejadian yang baru saya lihat dan saya dengar. Itu loh jane ya yang harus kita tuju. Oleh sebab itu jangan saudara gara-gara emas 5 gram gegeran. Akhirnya dia Yesus-Yesusan, enggak saudara-saudaraan, enggak gereja-gerejaan. Terlalu murah. Kenapa? Di surga nanti emas buat apa saudara? Buat jalan. Di sini sesuatu yang didewa-dewakan. Oleh sebab itu jangan mau ya kita hidup karena mamon. Tetapi kita hidup karena anugerah. Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa. Haleluya. Klik lagi Pak. Kisah Rasul pasal 28 ayat yang ketiga sampai ke-6. Dikatakan apa? Ketika Paulus
memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, waktu terambung-ambing itu, karam kapal saudara, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ayat 5, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ayat 6, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi pada Paulus. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa Paulus seorang dewa. Pasti mati itu. Tetapi lihat, kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup Paulus. Cuma dikipatno, bahasa Jerman aja. Ular itu cuma dikipatno. Wah, sebentar mati. Enggak. Akhirnya orang sekitar kagum. Kamu bukan manusia, kamu ini seorang dewa. Oleh sebab itu mari jadikan ya Yesus suri teladan dalam hidupmu. Di mana? Di pekerjaan, di lingkungan sosial, di studi, di mana lagi, di lingkungan yang lain. Supaya saudara bisa dilihat itu loh. Wong haleluya, wong ono Yesus sih. Jangan sampai saudara di sini, iya jadi malaikat ketika hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi omongan yang negatif di tengah masyarakat. Tidak cocok. Oleh sebab itu bagaimana saudara bisa menginjil? Bukan di dalam gereja. Ketika engkau di luar sana. Mereka bisa melihat ada Yesus sih loh. Hati-hati itu orang haleluya, sakti. Saya sering saudara, karena hubungan saya dengan enci-enci, itu kan grupnya yang sana itu loh. Waduh, wah ya apa orang haleluya? Ada duit ceblok dari langit, utangmu bisa lunas? Oh enggak cik, utangku belum lunas, tapi pasti lunas. Waduh, hebat ya wong haleluya. Nah, nanti akhir daripada khotbah ini, wah, saudara kan geleng-geleng ya, punya Tuhan Yesus yang hebat, yang luar biasa. Lebih lanjut, klik saya lagi Pak. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-28 katakan apa? Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk apa? Memelihara semua jemaat. Jadi tujuannya Paulus cuma memelihara semua jemaat. Supaya apa? Dia diajar dengan Injil yang benar. Injil apa? Injil kasih karunia Kristus. Kalau saudara, saya ngomong lebih ekstrim, saudara banyak yang mungkin tidak percaya. Bahwa ketika engkau percaya Tuhan Yesus, keselamatanmu tidak bisa hilang. Amin. Ketika engkau percaya Tuhan Yesus, dosamu yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang, sampai akhir, ya sampai maut menjemput kita, sudah diampuni. Amin. Tapi orang kok enak ya Pak? Enggak mau Pak, saya mau berusaha hidup kudus, hidup suci. Silakan, monggo. Kurang 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, ada? Enggak berbuat dosa sama sekali? Enggak bisa. Alkitab mengatakan apa? Supaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa. Jadi syaratnya selamat itu cuma percaya. Bukan supaya orang yang percaya plus bahasa roh, plus fasih Alkitab, kemudian ingat ayat Alkitab 100, kemudian apa? Komat kamit, nyembah, memuji gemeter-gemeter. Enggak, cuma percaya saja. Itu yang ditambah itu yang macam-macam. Padahal enggak. Orang yang ingin mendapat hidup kekal, cuma percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Percaya dalam hati, mulut mengaku Yesus Kristus Tuhan. Saudara dan saya pasti diselamatkan. Itu kehebatan kita? Enggak, kasih karunia, anugerah. Klik sekali lagi Pak, haleluya. Roma 8 ayat 18 dikatakan apa? Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi hari ini saudara dan saya ada yang hidup susah. Ini hari ini saudara, hampir saya sama istri ya kira-kira 1 tahun ini. Orang hidup susah banyak, orang susah makan itu banyak.
Nah, kami ini ya kebeban utang besar, tapi saya punya istri ya wajahnya seperti menteri sosial. Jadi sedikit-sedikit. Kalau secara keuangan saudara ini bebani, tapi saya tahu itu loh bentuk kasih. Ya, jadi kasih ini bukan omongan, tapi perbuatan. Kalau saya besok Pak, saya keluarga Pak 1 hari cuma makan 1 kali. Oh, berdoa aja Bu, berpuasa ya bendino saudara. Maksudnya apa? Kalau saudara ada dana, kasih ono, ya. Kalau doa puasa, ya doa puasa Bu. Dijawab sama ibunya, saudara kan malu. Oh, kalau puasa tiap hari Pak, karena saya makan cuma 1 kali. Ya kasih ono, ya. Dan saya percaya, ya saya punya istri yang luar biasa, ya saya tidak pernah ngalangi. Oh jangan saya, wah keuangan kita akan nanti terganggu. Enggak. Kenapa? Dari situ Tuhan pasti akan menyediakan berkat-berkatnya. Haleluya. Klik lebih lanjut. 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan apa? Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Bapa setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga saudara dan saya dapat menanggungnya. Bapak Ibu percaya? Mari tepuk tangan. Terima kasih Roh Kudus yang diberikan dalam hidup saya. Itulah kekuatan kita. Amin. Kalau kita jalan sendiri, tidak bisa. Satu ketika saya akan married dengan pacar saya, yang sekarang jadi istri saya, itu tahun 93. Saudara. Kita sudah tahun 92, sudah merencanakan ini, itu. Ya, Tristar. Bapak Ibu yang usianya di atas 50 pasti tahu, ya. Tristar yang ada di pasar besar. Wah, 50 meja, berarti 500 orang. Kemudian, wah 8 macam, ini. Kemudian sewa mobil ini. Sudah direncanakan semua, saudara. Nah, tahun 92 akhir, saya ditipu seseorang. Sehingga beberapa waktu yang lalu ketika saya khotbah, saya sama istri ini menikah dengan tenang. Ya itu tadi, teken saja. Dulu ada di Tugu Pahlawan, kantor catatan sipil itu. Saudara. Menikah dengan tenang, pulang naik becak, pulang ke negaranya masing-masing. Ya kan? Saya Kapasari Bedukuhan, istri saya Wonorejo Gang 1. Bayangkan saudara. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian, orang yang membuat saya susah ini, dihadapkan sama Tuhan di hadapan saya. Di salah satu toko langganan. Minta uang. Secara daging, mentolo tak duduk ya, mentolongnya gitu. Tapi Roh Kudus ampuni, kasih. Akhirnya saya kasih ya, seluruh yang ada di dompet saya. No. Dia ngomong, kamu loh sudah saya buat hidupmu susah. Kok kamu ngasih saya uang segini ya. Saya sudah diberkati Tuhan Yesus. Oh gitu ya, ciamik wong haleluya. Loh, ya apa saudara? Padahal bagi daging sakit saudara. Tapi Tuhan memuji saya. Itu yang harus engkau lakukan. Oleh sebab itu kasih itu bukan perkataan, tapi perbuatan. Kalau malam ini di antara Bapak Ibu yang masih ada ya sesuatu yang mengganjal, ada kebencian, ada sikap iri hati, ada sesuatu yang tidak cocok dengan mertua, dengan menantu, dengan sanak family. Mari pulang tempat ini, doakan, ampuni, kasih. Karena apa? Kalau saudara ngomong, aku mengasihi Bapak, tetapi saudara masih tidak akor, masih benci kepada satu dengan yang lainnya, saudara nol. Itu bukan praktek, saudara. Itu cuma apa? Ajaran, cuma teori. Kasih itu dipraktekkan. Oleh sebab itu, hidup ini cuma satu pejaman mata, kata seorang hamba Tuhan. Setelah itu habis. 2 bulan ini saya jurusan ke adijasa terus saudara, sama istri. Ini kemudian saya ngomong sama istri, orang sekarang kok gampang mati ya. Ya. Nah, saya ketemu dengan seseorang, ya. Ini yang mengagetkan. Baru ketemu, loh, besoknya dikabari, ini meninggal. Saya kaget. Ya ampun Tuhan, ya. Padahal ya enggak ada sakit, enggak ada sesuatu, hidupnya ya makmur, tahu-tahu meninggal. Oleh sebab itu hari ini gunakan kesempatan,
Ya, jangan sia-siakan waktu. Mungkin malam ini, hari ini, waktu kita yang terakhir. Tidak tahu, itu misterinya Tuhan. Tapi satu perkara, kalau engkau hidup di dalam kasih, engkau hidup di dalam kebenaran. Mati kapanpun, maka istilah ini akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Amin. Ketemu dengan Tuhan Yesus, memerintah bersama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa. Seorang triliuner dari Italia, ya, dia bangga. Sekarang hartaku sudah 27 triliun. Itu saudara, kalau dibelikan undi-undi sak bagul-bagulnya katut, ya. Kalau beli kerupuk sak pabrik-pabrik katut, saudara. Dan ketika COVID melanda, istrinya meninggal, anaknya meninggal, mantunya meninggal, dan terakhir cucunya meninggal. Maka dia dari lantai paling atas di kantor yang dia miliki, terjun bebas, dan akhirnya mati konyol, mati sia-sia. Kenapa? Dia merasa nothing, sudah tidak ada harapan. Kenapa? Hanya dia sendiri yang hidup. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu yang masih ada suami, ada istri, adik anak, ada menantu, ada cucu, hiduplah di dalam kasih. Amin. Hiduplah di dalam kasih, dan itu bentuk daripada perbuatan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan aja kepingin disakiti, kepingin ya dimarahi, kepingin diapakan lagi, dikata-katai yang tidak bagus, tidak bisa. Oleh sebab itu mari hari ini kalau kita hidup itu semua karena anugerahnya. Bapak Ibu punya HP ya, yang itu ada Apple ya. Itu CEO-nya Steve Jobs itu 53 triliun saja kekayaannya. Tetapi ketika dia didiagnosis kanker, dia berkata apa? Nothing, tidak ada gunanya. Ini loh mau saya kasihkan. Kalau saya sehat, 53 triliun, saya buang tidak apa-apa, sepenting saya sehat. Berarti orang sehat itu nilainya lebih dari 53 triliun, amin. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu tempat ini yang sehat, puji Tuhan, terima kasih. Kenapa? Makan apapun bisa. Kalau kupe, kalau bak, kalau nyet, masuk semua. Ya. Ya. Capce, ya. Fuyunghe, barongse, masuk. Terima kasih sama Tuhan. Itu berarti saudara sehat, tidak ada pantangan makan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pencobaan yang kita alami, itu Tuhan sudah tahu. Pencobaan yang biasa. Mengapa Ayub bisa cobai luar biasa? Itu izin Tuhan. Iblis kalau tidak izin, nehi, tidak mau. Tetapi karena seizin Tuhan, Ayub mengalami seperti itu. Tetapi kalau tidak, dia itu bapak yang baik. Nyawanya sudah diberikan dalam hidup kita. Masakan hal-hal lain, dia tidak sanggup memenuhinya. Klik sekali lagi Pak. Masalah berat, kalau kita undang Kristus, maka yang berat dijadikan apa? Berkat. Dijadikan apa? Berkat. Itu loh, ada K, ada Kristusnya. Jadi berat berubah jadi berkat. Ada Kristusnya. Tepuk tangan buat Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih. Lebih lanjut, klik sekali lagi Pak. Mazmur 46, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. 2, 3. Bapa itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Jadi dengan perkataan apa? Engkau sedetik pun tidak pernah ditinggalkan. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Amin. Di luar sana orang yang kerjanya mengayuh becak aja, anaknya 3 bisa hidup. Masa saudara, anaknya Tuhan Yesus tidak bisa. Ngomong kosong, gak mungkin. Amin. Klik sekali lagi. Roma 8. Ya. Karena terlalu panjang, ya nanti dibaca di rumah. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Klik sekali lagi Pak. Filipi 4 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dikatakan apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus.
dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sementara musik boleh kembali ke tempat, saya akan akhiri. Firman Tuhan dalam ibadah doa malam saat ini. Ya, sesuai tadi, ketika saya 92 ditipu seseorang dan akhirnya harus menikah dengan tenang. Bukan itu saja saudara. Tahun 95, putri kami yang pertama lahir. Dan itu tidak bisa dikasih aqua saudara. Harus susu. Dan satu omplong, ya satu kaleng itu 3 hari habis. Waduh, kuatnya luar biasa. Beban tambah berat saudara, tapi saya sama istri enjoy. Terus saudara tahu, makan nasi kerupuk, nasi kecap, tahu tempe, sama sambal itu hidangan sehari-hari. Tapi saudara tahu, ketika didoakan dalam nama Tuhan Yesus, tempe dan tahu itu rasanya berubah jadi otak saudara. Oh enggak percaya, nanti saudara praktekkan. Jadi tempe dan tahu jadi berubah jadi rasanya otak. Otaknya apa? Otaknya kedelai. Kemudian tahun 97 dikaruniai seorang putra, senang. Ada masalah saudara, enggak bisa diobati, harus dioperasi. Kemudian saya ngomong, Tuhan, untuk hidup sehari-hari aja sudah ya berat. Ini harus mengeluarkan uang begitu besar. Tapi saudara tahu, ketika dioperasi, ya uang mulai ada, tidak berhasil. Kemudian saya ngomong, yo kamu percaya, Tuhan Yesus berkuasa, percaya. Sudah, pegang bagian yang bocor itu. Bagian yang sakit itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika besok pagi, dia buang air kecil. Tempat yang sudah 3 kali dioperasi oleh dokter yang hebat, tertutup sampai hari ini. Dan ketika saya menyaksikan hal itu, saya berkata, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Dan beban berat terjadi ketika tahun 1998, itu kan ada demo besar-besaran bulan Mei. Akhirnya membuat mantan presiden kita, Presiden Soeharto, harus mengundurkan diri. Beban utang jadi berlipat 4 kali. Bunga mestinya 13%, jadi 60%. Waduh, rasanya rangit ini runtuh saudara. Kemudian saya sama istri mulai pakai pikiran, kita nyoba ya jadi TKI ya di Amerika. Sudah berapa tahun? Loh, anaknya kita 2 ya apa? Gampang ya, titip no panitia ya. Loh, siapa itu panitia? Ya mertua itu sudah. Kemudian saya berkata, ya, aku tak puasa, aku tak doa, minta petunjuk Tuhan. Kasih tanda Roh Kudus ya, kalau aku sama istri ya mau kerja di luar negeri. Ketika saya berdoa saudara, Roh Kudus, orang-orang ya itu loh. Kalau orang tidak punya saudara, dipandang bukan hanya sebelah mata. Tidak dipandang saudara. Di sebelah mata masih lumayan, ini tidak dipandang. Ketika saya berdoa, Tuhan Yesus, orang-orang mengatakan bahwa Robi Wanle habis. Tapi Roh Kudus ngomong, enggak. Kemudian berapa minggu kemudian saya ambil khusus puasa. Kemudian saya berdoa, Roh Kudus, bolehkah kami berdua ya ninggalkan Surabaya untuk mengadu nasib di luar negeri. Suara Roh Kudus dengan lembut berkata apa? Jangan. Oleh sebab itu Roh Kudus itu pribadi saudara. Jangan ngomong-ngomongan. Itu bukan roh yang gentayangan enggak. Ada dalam hidupmu. Hanya saudara mau mengaktifkan apa enggak. Saya sekarang tambah intens. Waduh, pagi. Good morning Holy Spirit. Good morning Father Jesus Christ. Thank you. Senang saudara. Terus naik sepeda motor. Saya sampai sekarang kalau order naik sepeda motor. Kadang-kadang nyanyi. Bahkan ketika saya nyanyi di depan itu ada beberapa ibu-ibu ya. Itu berkata apa pada sebelahnya?
pikir gendeng saudara, padahal saya nyanyi. Ya. Tahu tidak pedulikan. Dan ketika yang kedua, waduh ngomong jangan pergi. Sudah, saya sama istri bekerja, istri saya di bank swasta, saya macam-macam, ya plastik, ya MSC, saudara tahu MSC, makelar SIM C, alias apa? Ngurus SIM, STNK, kir mobil, tera, dan sebagainya. Saudara. Dan tahun 99, saya berdua sama istri mengalami BP7. Sudah tahu BP7? Bangunnya pagi-pagi, pulangnya petang-petang, tetapi penghasilannya pas-pasan. Cuma buat nutup bunga sama anak dua yang lahir, Bella sama Hendri. Dan saudara tahu, ketika masuk tahun 2000, tahun milenium, saya berharap, ya Roh Kudus, nyatakan Roh Kudus. Januari, Februari, Maret, sampai Juni, tidak terjadi apa-apa. Juli, Agustus, September, tidak terjadi apa-apa. Dan di bulan Oktober, tahun 2000, saudara. Orang yang sudah puluhan tahun, tidak ngontak saya. Dia ngontak saya. Robi, kamu kenal saya? Kenal. Sebutkan, siapa? Oh, Pak S. Kemudian dia berkata, harga bahan plastik sekarang berapa? Oh segini Pak, ambil punyanya Bapak, segitu. Jadi mau 1.000 ya, dikasihkan ke saya saudara, cuma 700. Saya kira itu cuma 5 ton, 10 ton. Bapak Ibu tahu berapa jumlahnya? 365 ton. Nah saya ini kan bisnismen, langsung dung. Wih berapa? Dan hari itu juga utang saya selama 9 tahun lunas dalam 1 hari. Yesus hebat, Yesus luar biasa. Nah, ketika hal itu terjadi, walaupun hari ini beban saya cukup berat, tetapi saya tidak takut lagi. Karena apa? Sudah berkali-kali Tuhan menyatakan kasih-Nya, mujizatnya, kuasanya. Oleh sebab mari hari ini bersyukur, berterima kasih. Kalau masalah tantangan itu ada, karena itu adalah bagian daripada kehidupan. Masih ada separuh, tapi ini tidak bisa diteruskan. Nanti lain waktu, dan kita akan akhiri ibadah doa malam di KAB yang luar biasa malam ini dengan pujian yang pertama tadi. Penolong yang setia, Yesus Kristus namanya. Haleluya.